Menaiki bus sudah menjadi salah satu pilihan moda transportasi untuk bepergian dari ke satu tempat ke tempat lain. Banyak pilihan brand mesin bus yang bisa dipilih oleh perusahaan bus untuk armadanya. Tak heran jika ada beberapa perusahaan bus di Indonesia menggunakan mesin bus buatan Amerika yang menjadi andalan. Namun, beberapa merek bus buatan Amerika yang beredar di Indonesia kini hanya tinggal kenangan dan sejarah. Lantas, apa aja nama merek mesin bus buatan Amerika yang tak beroperasi lagi? Simak ulasan berikut. Ford merupakan merek mobil asal Amerika Serikat yang sudah dikenal di seluruh dunia. Di pasar otomotif nasional, Ford juga bukan pemain baru, sebab namanya sudah akrab didengar sejak 1950-an. Dilansir dari awansan.com, Ford sudah cukup lama bermain di pasar bus Indonesia. Secara garis besar, bus Ford yang ada di Indonesia dibagi dalam dua golongan, yaitu bus Ford lokal dan bus Ford yang didatangkan secara CBU. Golongan pertama adalah bus Ford lokal. Yang dimaksud dengan lokal di sini adalah karoserinya dibuat di Indonesia. Rata-rata bus Ford lokal menggunakan sasis Ford D Series yang kemudian dikaroseri menjadi bus. Ciri khasnya adalah lampu depan yang berjumlah 2 buah serta ukuran bodi yang relatif kecil. Selain itu, pintu depan terletak di belakang roda karena yang dipakai adalah chassis truck. Namun ada juga Ford D Series yang memang bus chassis. Pada varian bus terdapat dua macam bentuk dasar, yakni sasis saja D0710HD, juga sasis Colt D0710 dan D0812. Colt berarti dilengkapi dengan kabin tanpa atap sehingga memiliki wajah yang serupa truknya. Berbeda dengan versi truk, versi busnya hanya memiliki transmisi 4 percepatan maju saja. Juga rem tangan masih tipe mekanik multiple. Khusus D0812 memiliki dimensi sasis yang paling kecil, tetapi justru sudah dilengkapi dengan exhaust brake. D0710HD, suspensi belakangnya dilengkapi dengan helper spring untuk meningkatkan daya muatnya. Golongan kedua adalah bus Ford CBU. Bus Ford CBU diimpor bulat-bulat dari Inggris, baik chassis maupun bodinya. Bus Ford CBU dibangun menggunakan basis Ford Air Series yang kemudian dikaroseri oleh Metsec Inggris. Bisa dibilang, bus Ford Metsec ini merupakan salah satu bus terbaik di masanya. Bentuknya sudah sangat modern untuk bus tahun 1970-an. Mengingat pada era 1970-an masih banyak bus Indonesia yang masih menggunakan bodi dari kayu. Jendelanya juga lebar sehingga memberikan pandangan yang lebih luas bagi penumpang. Tak heran jika pada masa itu hanya PO-PO besar yang mampu membelinya. Beberapa PO yang pernah menggunakan bus Ford CBU adalah PO OBL, PO Pahala, Muncul, Pahala. Selain itu, bus Ford juga banyak digunakan oleh instansi pemerintah dan militer. Ford Air Series sendiri merupakan chassis bus yang diproduksi oleh pabrik Ford di Inggris. Ford Air Series dilengkapi dengan mesin diesel yang diletakkan secara vertikal pada bagian depan bus. Chassis yang digunakan adalah Ford Air 1011 PSV. Salam bahagia untuk kita semua. Di Asal-Usul Bus Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah bus Chevrolet di Indonesia. Lalu, bagaimana sih kisah perjalanan bus Chevrolet di Indonesia? Dilansir dari awansan.com, Chevrolet bukanlah pabrikan kemarin sore di industri otomotif Indonesia. Pabrikan yang berada di bawah naungan General Motors ini telah hampir 1 abad beroperasi di Indonesia, dimulai tahun 1927 dengan pendirian NV General Motors Java Handel Matsjepic yang mendistribusikan produk General Motors di Indonesia.
Bahkan karena tingginya permintaan pada tahun 1938, General Motor kemudian mendirikan pabrik pertamanya di Tanjung Priok. Pabrik General Motor tersebut kemudian menjadi pabrik mobil pertama di Indonesia. Untuk pasar Indonesia, GM menggunakan dua brand yaitu GMC dan Chevrolet. Produk-produk GM nampaknya memang mendapat tempat tersendiri di masyarakat Sumatera, khususnya merek Chevrolet yang dianggap lebih bandel dan bertenaga untuk menaklukkan medan pegunungan di Sumatera. Berbeda dengan Pulau Jawa yang lebih banyak menggunakan bus Dodge, Leyland, dan Ford. Pada zaman dahulu, bus dibuat dengan menggunakan sasis truk untuk menopang bodi bus. Meski telah disebut bus, namun bagian depan mulai dari bumper hingga kaca masih terlihat seperti truk. Sedangkan sisanya mulai dari dashboard ke belakang hanya rangka besi atau berupa kayu yang kemudian dilapisi dengan besi. Berdasarkan pengamatan awansan.com, ada 5 generasi bus Chevrolet yang sempat beredar di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, Chevrolet AK Series merupakan produk pick-up truck yang mempunyai rentang produksi tahun 1941 sampai 1947. Kepopuleran truk ini di Indonesia selain karena GM pernah mempunyai pabrik, namun juga karena ketika sekutu datang ke Indonesia, banyak menggunakan truk Chevrolet juga. Pada prakteknya, akhirnya banyak truk Chevrolet yang kemudian dikaroseri menjadi bus. Chevrolet AK mempunyai ciri khas tersendiri pada grillnya. Dengan adanya grill vertikal dan horizontal menjadi satu, Chevrolet AK ditenagai oleh mesin bensin 6 silinder inline dengan dua pilihan kapasitas yaitu 3,5 liter bertenaga 90 HP dan 3,7 liter bertenaga 93 HP. Sedangkan transmisinya menggunakan 3 speed manual. Kedua, Chevrolet Advanced Design merupakan produk truk dan bus pertama Chevrolet yang diproduksi pasca Perang Dunia II. Advanced Design diproduksi dari tahun 1947 sampai 1955. Ciri yang mudah dikenali adalah grill depannya yang besar dan mempunyai kisi-kisi horizontal. Chevrolet jenis ini memiliki 3 pilihan kapasitas yaitu setengah ton, 3/4 ton, dan 1 ton. Kemungkinan besar yang beredar di Indonesia adalah versi 1 ton. Terlihat dari ban belakang yang sudah double, mesinnya sendiri juga masih tetap menggunakan mesin bensin 6 silinder inline dengan 3 pilihan tenaga yaitu 92 dk, 102 dk, 106 dk, dan 92 dk, 107 dk, 108 dk versi 1953 sampai 1955. Sementara transmisi yang digunakan adalah 3 speed manual. Ketiga, Chevrolet Task Force diproduksi mulai tahun 1955 hingga tahun 1960. Cirinya adalah grill depan yang berlubang besar dan terdapat logo Chevrolet di atasnya. Ciri lainnya adalah lampu seng bulat yang terletak tepat di bawah lampu utama. Mesinnya sendiri adalah bensin 6 silinder berkapasitas 3,9 liter. Sementara sektor transmisi setia menggunakan 3 speed manual. Keempat, pada tahun 1960, GM meluncurkan pick-up truk baru dengan basis GM platform C atau K. Platform ini digunakan di berbagai mobil yang perusahaannya berada di bawah General Motor, yaitu GMC dan Chevrolet. Penamaan C atau K ini punya makna tersendiri karena pada waktu itu GM mengubah nomenklatur mobil-mobilnya. Platform C berarti konvensional yang maksudnya adalah penggunaan mesin depan dan gerak roda belakang atau 2WD, sementara K dipakai untuk versi 4WD-nya. Di Indonesia, Chevrolet generasi ini lebih sering disebut Chevrolet Apache atau Chevrolet Lele. Chevrolet Apache mudah dikenali dengan 4 lampu dan lubang hawa besar di atasnya yang memang mirip kumis lele. Keistimewaan lain dari Chevrolet Apache adalah suspensi depannya sudah independen. Kelima, Chevrolet C50 yang merupakan generasi terakhir bus Chevrolet di Indonesia. Chevrolet C50 merupakan generasi kedua dari Chevrolet Apache yang mulai diproduksi tahun 1967 hingga tahun 1973.
Cirinya mudah dikenali dengan dua lampu bulat besar dan lampu seng kotak yang berada di bawahnya. Chevrolet C50 juga dibekali mesin bensin yang lebih besar berkapasitas 4,1 liter, 136 HP, dan 4,8 liter atau 150 HP. Untuk transmisinya sendiri juga sudah di-upgrade menggunakan 4 speed manual. Puluhan tahun dominasi jalanan, akhirnya kiprah bus Chevrolet harus terhenti pada tahun 1970 sampai 1980-an dan digantikan bus baru bermesin diesel yang lebih hemat seperti Mercedes-Benz LP911, Mercedes-Benz OF113 untuk jarak jauh, dan bus medium Mitsubishi FE114 untuk jarak menengah atau dekat. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan penyedia mesin bus buatan Amerika di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.